Kisah ini berjudul Semua Punya Jalan Pulang. Menceritakan seorang gadis bernama Nindya yang suka belajar dan banyak mengikuti lomba-lomba. Tapi, apa yang dimilikinya sekarang tampaknya menjadi bumerang bagi kehidupannya. Nindya yang awalnya hidup tenang menjadi gelisah. Pada pagi hari, jam 5 pagi, terlihat Nindya sedang terlelap di meja belajarnya. Tadi malam dia belajar sampai kemalaman, lalu merasa lelah dan tertidur di meja belajarnya. Tiba-tiba, Nindya terbangun karena ulah adiknya, yaitu Asya, yang mengetuk-ngetuk pintu. Asya mengetuk-ngetuk pintu membangunkan kakaknya yang tampaknya masih tertidur. Nindya bangun. Lalu dia membuka pintu sambil berkata, "Iya, udah bangun." Asya hanya mengangguk menanggapi perkataan kakaknya. Lalu Nindya berkata lagi, "Oh iya, Asya, bilang ke mama kakak nggak sarapan pagi ini." Asya hanya mengangguk mendengar titah Nindya. Lalu dia pergi dari kamar Asya. Asya kembali masuk ke kamar dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolahnya. Saat Nindya selesai dari kegiatan bersiap-siapnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Lalu dia berkata, "Iya, sebentar." Setelah itu Nindya membuka pintu kamarnya dan menemukan ibunya di depan pintu. Ibunya sedang menyodorkan sebuah kotak makanan ke arahnya. Ibunya berkata, "Nindya, ini bekal untuk kamu. Jangan lupa ya dimakan." Nindya mengangguk menerima bekal dari ibunya. Lalu dia bersiap-siap untuk pergi karena pasti Asya dan papanya sudah menunggu di luar sana. Dan benar saja, saat Nindya keluar, Asya dan papanya sudah terlihat berdiri di sebelah mobil. Wajah Asya tampak cemberut. Lalu Asya segera masuk ke mobil. Dan tanpa tunggu lama, Nindya juga ikut masuk ke mobil. Perjalanan hanya diisi oleh beberapa pertanyaan dari papa dan tawa dari keluarga kecil itu. Lalu Nindya diantarkan sampai ke depan gerbang sekolah. Papanya tidak mengantarkan sampai masuk karena sudah buru-buru karena akan terjebak macet sebentar lagi. Lalu Nindya masuk ke sekolahnya, tapi sebelumnya dia bertemu dengan temannya Gendis. Lalu mereka masuk bersama. Mereka berjalan di koridor, tapi terpisah karena kelas mereka berbeda. Nindya mengikuti pelajaran dengan hikmat. Setelah itu, bel pulang pun berbunyi. Nindya bersiap-siap akan pulang. Tetapi gurunya memanggil Nindya. Gurunya memberitahukan bahwa, "Selamat Nindya, kamu menang lomba dan berhasil menuju tahap selanjutnya." setelah itu gurunya berpamitan. Nindya juga meninggalkan kelas. Saat pulang, Nindya kembali bertemu dengan Gendis di koridor. Setelah itu, Gendis mengajak untuk pulang bersama. Nindya mengiyakan. Lalu, Nindya diantarkan dengan mobil Gendis pulang ke rumah. Sesudah sampai di rumah dan turun dari mobil Gendis, Nindya dihampiri oleh ibunya. Tidak lama kemudian, Ayah dan Asya pulang. Setelah itu, Ayah dan Asya juga menghampiri mereka. Tidak lama setelah mereka berdiri dan berbincang sedikit tentang masalah hari ini, Nindya berkata, "Aku punya sebuah kabar. Aku menang lomba dan lulus ke tahap final." Mendengar kabar itu, kedua orang tua Nindya sangat bangga kepadanya. Lalu papanya bertanya pada Nindya, "Nindya, kamu mau hadiah apa dari papa?"
Nindya menggeleng. Dia tidak ingin hadiah apa-apa dari papanya, tetapi papanya menolak dan berkata, Udah, gak apa-apa. Kamu bilang aja mau hadiah apa. Nindya tetap menolak. Pada akhirnya, mereka pun masuk ke rumah bersama-sama. Setelah lama, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu hari di mana perlombaan Nindya diselenggarakan. Nindya mengikuti perlombaan. Saat mengikuti perlombaan, dia kehilangan fokusnya dan salah di beberapa bagian. Keesokan harinya, dia bertemu dengan gurunya. Lalu gurunya memberitahukannya bahwa dia gagal. Lalu gurunya keluar, diikuti oleh Nindya. Di koridor, ia bertemu temannya dan memberitahunya bahwa dia gagal. Temannya menyemangatinya, lalu memeluknya. Setelah itu, mereka pulang. Di rumah, Nindya hanya menangis. Lalu ibunya datang dan menyemangatinya. Hati Nindya menjadi sedikit tenang. Keesokan harinya, dia bertemu guru dan temannya. Mereka menyemangati Nindya agar tetap semangat dan tidak putus asa. Karena pasti ke depannya Nindya akan berhasil di kesempatan lain. Inilah cerita Nindya dengan kehidupannya.